Ya, saya ingatkan di pertemuan awal kita sudah cerita mengenai kenapa perusahaan ya ataupun bisnis idealnya juga harus go internasional. Ya kan, pertama tentunya karena pasar atau demand di dalam negeri ya itu sudah mulai jenuh atau sudah oversupply ya, sehingga kita sebagai pebisnis ataupun sebagai dalam konteks perusahaan ataupun dalam konteks negara ya harus memikirkan bisnis dalam skala yang lebih luas ya, yaitu skala internasional. Kemudian juga adanya persaingan ya yang menuntut kita juga untuk justru go internasional. Ya karena mungkin di dalam negeri secara capital ataupun secara ketersediaan modal ya kita sudah kalah dengan market leader yang ada, sedangkan kita market follower ya. Nah, ini ada possibility juga untuk kita go internasional. Kemudian peluang-peluang pasar yang ada ataupun kurva pengalaman yang tajam ya, artinya kalau kita sudah memproduksi ya, terutama di perusahaan manufaktur, kalau kita sudah memproduksi banyak banyak output gitu ya. Nah, sehingga kemudian masih ada kapasitas mesin yang mungkin idle ataupun belum terpakai dengan maksimal, artinya kita bisa menambah produksi yang kemudian tentunya secara teori ini akan menghemat cost ya, memotong unit per cost gitu kan. Kalau semakin banyak produksi kan cost per unitnya akan semakin turun. Ya, tinggal nanti demand-nya kemana nih ya, permintaannya kemana ya. Kalau di lokal sudah nggak ada lagi, sudah jenuh, kita produksinya kebanyakan ya, kita bisa go internasional. Kemudian juga niche market ya, adanya fenomena mungkin barang-barang berkebutuhan khusus gitu ya, yang sifatnya custom gitu, yang mungkin nggak seperti mass product yang dibutuhkan banyak orang gitu ya. Nah ini juga bisa kita pertimbangkan untuk go internasional. Ini diantara perbedaannya bisnis lokal dan internasional, karena negaranya beda, persoalannya juga tentunya lebih luas dan kompleks, batasan dan regulasi antar negara juga perlu menjadi perhatian, dan mata uang juga berbeda, yang ini sangat menjadi PR karena banyak perusahaan yang rugi, justru bukan karena bisnisnya jelek atau demand-nya nggak ada, tapi justru karena masalah finansial ataupun dalam hal ini selisih kurs gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Nah, ini ada beberapa istilah sebenarnya, ada yang eh, ada perusahaan ataupun bisnis internasional, ya ada perusahaan multinasional dan ada perusahaan global. Nah, saya ingin membawakan view ini yang mungkin eh, ini mirip ya, serupa gitu ya, tapi sebenarnya adalah secara textbook. Nah, ini nggak sama gitu ya. Yang pertama adalah fokusnya ya, eh, ya pemasaran internasional ini atau perusahaan internasional ini ya, dia ada persamaan ya dalam pasar luar negeri, artinya secara fokus ya marketnya gitu ya, itu baik di dalam maupun di luar negeri itu sama gitu ya. Jadi ini lebih sudut pandang ini lebih kepada ekspor gitu. Jadi mau misalkan katakanlah perusahaannya adalah home country-nya di Indonesia gitu ya, tapi dia bisnisnya di luar negeri di beberapa negara gitu. Nah, mereka produksi di negara lain atas produk yang sama dengan produk yang di home country atau di Indonesia ya, tanpa banyak atau bahkan tidak melakukan penyesuaian dengan karakteristik di host country atau negara tujuan. Ya, sedangkan perusahaan multinasional ini sudah mulai ada perbedaan ya antara pasar lokal dan pasar luar negeri. Kemudian perusahaan global justru ini berusaha mempersamakan ya, memberikan pengaruh-pengaruh. Ya, jadi kalau global itu udah kacamatanya adalah bagaimana dia brainstorming ya, atau menyatukan ya norma-norma yang berbeda tadi antara home country dan host country agar bisa menjadi satu kesatuan ya, agar sudut pandangnya, sudut pikirnya sama. Justru yang dia samakan tidak hanya sekedar produk, tapi lebih kepada norma-norma atau aturan mainnya secara global gitu ya. Kemudian secara visi dan orientasi, perusahaan internasional itu sifatnya adalah etnosentris atau eh, home country banget ya, atau istilahnya nasionalis banget gitu kan. Nah, sedangkan perusahaan nasional ini sudah mulai tengah-tengah nih ya, karena melihat setiap negara adalah unik atau polisentris gitu. Jadi dia melihat Indonesia seperti A ya, tapi dia melihat ketika ekspansi mungkin ke Jepang gitu ya, dan dia melihat Jepang adalah sebagai sebuah B gitu ya, melihat sesuatu yang berbeda setiap negara. Sedangkan perusahaan global justru melihat kerumitan dunia ini, nah maka dia hadir di situ untuk memberikan warna baru dan juga norma-norma baru, sehingga ini dapat diimplementasikan di pasar dunia gitu ya. Ya, kemudian strateginya internasional ya, multinasional ya, multi domestik, global ya, yaitu secara global ya. Kemudian strukturnya secara organisasi perusahaan, di mana perusahaan internasional itu biasanya ada divisi tersendiri ya, yang namanya itu divisi internasional gitu. Nah, kemudian bedanya dengan multinasional,
perusahaan multinasional biasanya dia ada region-region. Jadi entah di setiap negara ataupun setiap wilayah ya, ataupun regional gitu ya, di wilayah Asia Tenggara misalkan, atau di Uni Eropa ya, atau di Amerika Latin gitu ya. Itu adalah ada area ya, atau ada region di setiap wilayah. Nah, kemudian perusahaan global itu lebih mix ya, campuran ya, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian strategi pemasarannya, perusahaan internasional itu extension, hanya kepanjangan dari yang di lokal, jadi di home country perlakuannya seperti apa, nah dia tinggal kopas bawa ke luar negeri perlakuannya sama seperti di home country gitu ya. Kemudian perusahaan multinasional ini udah mulai beradaptasi, sedangkan global itu extension ya, tidak hanya adaptasi, tapi dia juga harus meng-create something tadi agar norma-norma baru tadi ya, aturan main baru tadi dalam perdagangan global, nah itu bisa disatukan. Oke, kemudian fokus lead banknya perusahaan internasional itu tadi karena etnosentris, jadi fokus di dalam negeri, sedangkan perusahaan multinasional yaitu di home dan juga di host country, tapi bedanya adalah tidak terintegrasi, sedangkan di perusahaan global itu terintegrasi ya, antara home country dan juga host country. Kemudian kebijakan SDM-nya, orang-orang di home country biasanya dikembangkan ya menjadi key person ya di setiap negara. Jadi ciri khasnya adalah kalau perusahaannya dari Indonesia gitu ya, kemudian ekspansi ke India gitu, ke Tiongkok misalkan. Nah, tapi dia tetap key person-nya adalah selalu ada perwakilan orang lokalnya gitu ya, orang Indonesianya untuk jadi top manajemen di sana. Kemudian di perusahaan multinasional ya, warga negara setempat sudah mulai diberdayakan untuk menduduki posisi-posisi kunci gitu. Sedangkan perusahaan global lebih terbuka lagi gitu ya, karena memang mencari kandidat yang paling fit ya dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Kemudian gaya operasinya perusahaan internasional itu centralized gitu ya, manajemennya top to down, jadi kebijakan-kebijakannya segala macam teknisnya itu dari atas kebijakannya. Sedangkan perusahaan multinasional itu sudah mulai desentralisasi ya, bisa bottom up gitu ya. Nah, kalau perusahaan global itu terintegrasi, jadi interaktif, bisa top to down, bisa juga bottom to up. Kemudian komunikasinya ya tadi sama juga nih dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian perusahaan multinasional terbatas ya, tapi anak perusahaan sudah mulai diberikan otonomi. Ya. Perusahaan global ini bisa menyesuaikan, ya bisa top down tadi, bisa bottom up tadi. Kemudian secara behaviornya perusahaan internasional itu dapat diduga, sedangkan perusahaan global itu lebih situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, kemudian mengenai kebijakan pengembangan produk barunya, perusahaan internasional itu dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan pasar di home country. Ya, multinasional itu dikembangkan untuk setiap negara. Ya, artinya di perusahaan multinasional ini produk atau jasa yang ditawarkan ini sudah mulai disesuaikan ya dengan sudah mulai beradaptasi dengan kebutuhan di host country atau di negara tujuan. Ya kan, barangkali di Indonesia itu sukanya yang pedas gitu ya kalau makanan misalkan ya. Nah, belum tentu di Korea gitu kan. Ini harus ada adaptasi dari segi bumbu, rasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini perusahaan multinasional sudah memikirkan. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan global justru mereka memikirkan balik lagi nih, harus sama gitu. Norma-normanya harus sama gitu. Jadi gimana caranya biar orang tuh nonton bola harus minumnya Coca-Cola misalkan ya, atau Pepsi ya, perusahaan Pepsi misalkan ya. Dia memikirkan cara bagaimana orang nonton bola di Jakarta gitu ya, dengan orang nonton bola di Eropa misalkan ya, mereka sama-sama nonton sama-sama minumnya tuh Coca-Cola misalkan gitu ya. Jadi mereka mencoba membentuk satu norma baru ya, agar satu produk mereka itu bisa diterima di setiap negara. Kemudian terkait kebijakan keuangan ya, perusahaan internasional ini tergantung kepada sumber pendanaan di dalam negeri. Biasanya bank-banknya gitu ya, atau lembaga keuangan yang support itu adalah dari dalam negeri, sedangkan perusahaan multinasional ya itu tergantung ya ke masing-masing anak perusahaan. Ya, kalau mungkin holdingnya di Singapura, kemudian mereka punya related parties ataupun anak perusahaan di Malaysia, ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini mereka cenderung untuk masing-masing lini bisnis tersebut yang mendapatkan sumber pendanaan dari masing-masing negara tersebut. Nah, kalau perusahaan global lebih terbuka prinsipnya ya, sehingga sumber keuangan tuh dari mana aja ya, walaupun punya anak perusahaan di Indonesia, tapi boleh jadi banknya adalah bank-bank Malaysia. Nah, itu banyak
kejadian di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya. Saya megang salah satu nasabah saya ada perusahaan kelapa sawit dari Malaysia gitu ya, mereka listed di sana ya. Nah tapi untuk sumber support pendanaannya untuk perusahaannya mereka hanya mau dari Malaysia tadi gitu ya, atau yang paling murah gitu, yang mereka pilih itu paling murah, kemudian syarat-syaratnya paling mudah gitu ya. Kemudian yang agak untuk petani-petaninya, mitranya dan sebagainya itu dikasihlah ke bank lokal gitu ya. Jadi persaingannya sangat terbuka. Kemudian suppliernya perusahaan internasional biasanya tergantung kepada home country. Perusahaan multinasional itu sudah mulai melirik mendapatkan supply dari host country. Nah, perusahaan global lagi-lagi ya lebih terbuka dan dia bebas ya untuk dapat supply dari mana aja, yang penting biayanya murah gitu ya. Kemudian kebijakan investasinya perusahaan internasional yaitu sumber daya home country ya digunakan di seluruh dunia, prinsipnya sama dengan sumber pendanaan tadi ya, sedangkan multinasional itu dana investasinya untuk di masing-masing negara gitu ya, sedangkan perusahaan global itu bisa saling subsidi silang di berbagai negara ya, atau kalau teman-teman ada yang bagian keuangan kita kenal dengan istilah kantong kiri kantong kanan gitu ya, bisa saling support antar related parties. Kemudian bentuk kemitraan yang lebih disukai perusahaan internasional lebih simple, mereka lebih suka dengan licensing gitu ya, hanya beli lisensi gitu ya. Nah, sedangkan perusahaan multinasional ini justru membentuk joint venture ya, atau menggandeng perusahaan lokal ya untuk melayani mitra-mitranya. Sedangkan perusahaan global ini lebih terbuka gitu ya, sifatnya lebih strategik. Jadi mau licensing, mau franchising, atau mau joint venturing ya, dan ataupun skema-skema yang lainnya gitu ya, ini dapat menyesuaikan dengan kondisi ataupun opsi-opsi yang sekiranya terbaik. Kemudian pengukuran hasil kerjanya perusahaan internasional itu orientasinya adalah kinerja di home country-nya gitu ya. Jadi kalau home country-nya atau perusahaan negara asal kinerjanya jelek gitu ya, maka bisa berdampak tuh di unit-unitnya di luar negeri gitu ya. Tapi kalau di multinasional itu dia udah mulai tadi punya otonomi sendiri, sehingga ya KPI-nya istilahnya ya tergantung dengan kinerja masing-masing. Gitu ya. Sedangkan perusahaan global lebih wide lagi, dia melihatnya adalah kinerja secara global gitu ya. Oke, ini yang juga perlu kita aware ya dari sejarah sedikit, bahwasanya tiap-tiap dekade itu punya histori, punya keunikan ya, punya kejadian sendiri yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Misalkan dekade tahun 60-an gitu ya. Ini banyak perusahaan Amerika yang mulai ekspansi ke luar negeri ya, karena laju pertumbuhan di domestik mereka di Amerika itu melambat gitu ya. Kemudian juga investasi langsung di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Amerika ini mulai dilakukan. Lisensi perjanjian kontrak dari semua negara lain juga meningkat ya, ekspor juga mulai tumbuh, dan pada intinya dekade 60-an ini adalah dekadenya Amerika untuk ekspansi ke luar negeri gitu ya, ke host country. Nah, dekade 70-an ini eranya Jepang lah gitu ya, karena kita sudah mulai bisa lihat era 70-an itu ada yang terkenal mungkin dari alat berat ya, Komatsu versus Caterpillar-nya, kemudian Seiko, Casio dan lain-lain itu sudah mulai mendunia gitu ya. Nah, pada tahun 60-an gitu ya, kontribusi Jepang terhadap ekspor ya itu baru sebesar 6,5% ya. Nah, kemudian menjadi hampir 2 kali lipat pada tahun 70-an ya, dan bahkan persis 2 kali lipat pada tahun 73 gitu ya, sehingga ini disebut dengan eranya Jepang ya, di mana FDI mereka ya, investasi langsung mereka itu juga meningkat cukup eksponensial gitu ya. Nah, tahun 80-an ini mulai eranya era dunia ketiga ya, atau negara-negara underdog yang mungkin sebelumnya tidak diperhitungkan gitu ya. Misalkan munculnya 4 macan Asia ya, ada Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan yang sebagaimana kita ketahui sekarang menjadi negara maju gitu ya. Kemudian di Amerika Latin ada Brazil dengan kelapa sawitnya, kemudian Venezuela dengan migasnya gitu ya. Dan juga beberapa perusahaan multinasional ini fokus pada operasi yang sudah ada di negara yang berbeda pada tingkat pengembangan yang sama.
Nah, jadi sudah banyak juga perusahaan-perusahaan Asia ini gitu yang sudah mulai mereka supply gitu, walaupun hanya part dan komponennya ya ke perusahaan negara-negara industrial yang sudah lebih modern gitu ya. Nah, tahun 90-an ini cukup unik karena disebut atau identik ya dengan justru krisis ya. Karena ada restrukturisasi global di mana kita tahu tahun 97 98 krisis Asia gitu ya. Kemudian berulang di satu dekade setelahnya ada krisis global subprime mortgage gitu ya. Nah, ini adalah mulai eranya persaingan semakin ketat gitu ya. Nah, integrasi global ini gitu ya, ada kekuatan-kekuatan yang mendorong dan juga ada kekuatan yang menghambat tentunya ya. Misalkan teknologi tentunya ini akan menjadi semakin mendorong ya untuk kondisi global itu bisa lebih lebih terintegrasi ya, karena adanya teknologi di mana mungkin dalam kita mengirim barang dan jasa ya beraktivitas perdagangan ya perekonomian ya itu bisa langsung disupport dengan teknologi tanpa kenal batas wilayah ya tanpa kenal ada time lagging gitu ya. Kemudian budaya, ini budaya dua sisi bisa mendorong ya dan juga bisa menghambat gitu ya. Kemudian kebutuhan di market tentunya akan juga mendorong biaya yang lebih efisien, yang lebih mencapai skala ekonomis tentu juga jadi pendorong. Kemudian pasar-pasar bebas sudah mulai terbuka ya perdagangan dunia itu menjadi pendorong integrasi ekonomi ya perdamaian visi dari perusahaan ya kemudian keinginan ya ini juga menjadi pendorong di mana ada juga yang menjadi penghambat gitu ya. Tadi budaya bisa dua sisi, kemudian perbedaan pasar antar negara ya yang unik tadi, ya ini juga bisa menjadi penghambat karena kita harus mempelajari atau paham ya terhadap behavior ya, dan perbedaan-perbedaannya antar masing-masing negara yang akan kita integrasikan tadi. Kemudian biaya juga selain bisa mengefisiensikan ya juga ini biaya terkenal dengan capex-nya juga bisa tinggi. Jadi biaya yang kita keluarkan biaya modalnya juga untuk terintegrasi secara global juga tinggi gitu ya. Karena harus invest di salah satunya di teknologi juga gitu. Ini juga ada pengawasan nasional gitu ya atau nasionalisme banget kita jagain banget negara kita ya jangan sampai quote and quote dijajah gitu kan ada istilah gitu kan. Nah, ini dianggap sebagai salah satu penghambat integrasi global karena kan kesannya akan ada dua kubu gitu ya ada globalis dan ada nasionalis kan gitu katanya. Nah inilah yang dimaksud ya perang tentunya jelas menghambat kemudian manajemen miopia di mana ini maksudnya adalah terlalu banyak perusahaan yang mereka fokus kepada internal mereka ya, kepada kondisi pasar di dalam negeri sehingga ini dianggap juga sebagai penghambat integrasi global ya, kemudian fokus perusahaan dan juga sejarah organisasi ini bisa juga menjadi satu hambatan. Oke, kemudian di dalam perdagangan internasional itu ada 3 istilah yang mungkin akan familiar kita dengar gitu ya. Ada perdagangan internasional, pembangunan ekonomi, dan juga investasi langsung luar negeri. Ya ini tidak hanya di bisnis internasional, tapi di perekonomian juga kita sering dengar istilah ini. Globalisasi tadi sudah ya intinya mengintegrasikan ya batas-batas wilayah, batas-batas bisnis yang sebelumnya terdiferensiasi ya atau ada karakteristik masing-masing. Ini yang coba disatukan gitu ya, diintegrasikan. Ya, tadi ini juga perdagangan internasional naiknya cukup signifikan ya dari mulai tahun 90-an ya kemudian tumbuh satu dekade setelahnya gitu ya. Ya bahkan tumbuh sampai 20 kali gitu ya. Nah, kemudian mengenai aliran perdagangan ini terutama barang manufaktur ya yang dimana ada timbal balik ya antara negara industri yang mereka memproduksi barang yang sudah dimanufakturkan tadi dengan negara-negara berkembang yang hanya punya sumber daya alamnya atau bahan mentahnya ya mereka ada trade off di situ ada pertukaran di situ. Kemudian mitra dagang utama ini juga penting relevansinya bagi pelaku bisnis internasional gitu ya seringkali akhirnya kita harus bermitra bahkan levelnya mungkin nggak hanya di tingkat corporate atau perusahaan tapi juga bahkan di level negara gitu ya karena misalkan banyak hambatan ya dalam bisnis internasional ya contohnya misalkan peraturan ekspor impor gitu ya kalau dengan mitra ini ya justru akan menjadi satu keunggulan gitu ya agar bisa lebih dikondisikan gitu ya. Kemudian juga tentunya
nggak ada penolakan budaya gitu ya kalau kita sudah bermitra antar satu perusahaan dengan satu perusahaan lain di negara luar ataupun antar negara gitu ya, biasanya bisa lebih smooth ya terkait dengan culture-nya di negara host country ya, di negara tujuan. Kemudian fasilitas transportasinya tentunya juga sudah siap ya, pihak-pihak ya salurannya ya, sampai support banknya itu biasanya juga sudah disiapkan, sudah ada ya. Ya, karena kaitannya juga dengan devisa ekspor tadi ya. Nah, ini contohnya misalkan usaha-usaha pemerintah Jepang, Korea dan Taiwan ya untuk membujuk warga negara mereka membeli banyak barang Amerika gitu. Kalau ada mitra dagang antar negara, nah ini bisa pemerintah mengarahkan untuk ayo pakai produknya misalkan Tiongkok gitu, harga lebih murah dan sebagainya. Oke, kita masuk investasi luar negeri ya, ini dibagi dua sebagaimana pertanyaan forum ya sudah kita bahas ya. Ada investasi portfolio dan ada investasi langsung ya, dimana kalau portfolio itu jelas bentuknya adalah dengan dengan pembeli sahamnya saja atau obligasi ataupun instrumen keuangan lainnya ya yang sifatnya adalah pasif gitu ya, semata-mata hanya ingin untuk dapat gain atau dapat laba atas penempatan dananya di satu perusahaan. Gitu. Sedangkan investasi langsung ini investor ikutan ya dalam manajemen perusahaan gitu ya. Nah, hanya injek dana, tapi biasanya dia naruh key person ya dari negara mereka di satu perusahaan yang mereka invest ya. Contohnya perusahaan kelapa sawit ya, sekarang di Papua itu banyak pemain dari Korea gitu ya. Nah, mereka taruh tuh orang-orang Korea yang yang ya mungkin di home country mereka Korea itu jabatannya senior manager gitu ya. Nah, ditempatkanlah di anak perusahaan ini ataupun cucu perusahaan ini ya jadi direktur ataupun key person ya di dalamnya misalkan itu ya. Nah, ini diantara cara-cara perusahaan masuk ke pasar internasional yang paling simpel adalah ekspor ya, hanya trading saja gitu ya. Kemudian ada juga dengan cara aliansi strategis yang bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui lisensi tadi ya, haki ya, kalau kita istilah haki yang diizinkan untuk dikomersialisasi gitu ya. Kita punya paten gitu, punya hak intelektual, tapi kita mengizinkan untuk dikomersialisasi ya, misalkan buku ya ataupun alat-alat penemuan lainnya dan sebagainya. Kemudian franchise ini juga kita sudah familiar, biasanya bisnis yang sudah unggul, yang sudah bagus disistemasi gitu ya, dibuat sistemnya sedemikian rupa ya, dan hak-haknya itu bersifat aktif. Nah, nah ini agak sedikit berbeda persepsinya, di mana banyak franchise di Indonesia itu kelihatannya justru jadi model bisnis ya, artinya padahal bisnisnya itu belum teruji tapi sudah di-franchise-kan gitu ya. Nah, kalau menurut teori kemudian juga menurut definisi dari Kementerian Perdagangan gitu ya, bahwasanya franchise idealnya adalah bisnis yang sudah unggul, sudah teruji beberapa tahun, itu sudah bagus, nah tinggal disistemasi gitu ya. Kemudian melalui joint venture gabungan ya, misalkan Saling Group ingin bangun gedung di London, nah mereka joint venture gandeng dengan perusahaan properti di London gitu ya, mereka usaha patungan, itu ada kejadiannya. Kemudian kontrak manufaktur, ini sebuah perusahaan global menyediakan spesifikasi teknis untuk pabrikan lokal ataupun subkon ini bisa memproduksi produk mereka gitu ya. Ya mungkin kalau kita bicara merek sepatu tertentu gitu dari luar ya, mungkin banyak juga kan pabriknya di Indonesia gitu ya, karena mereka melakukan kontrak manufacturing ini gitu ya, sudah kasih spek ABCD gitu ya, sehingga pabrikan lokal itu bisa memproduksi. Kemudian cara masuk lainnya juga bisa dengan FDI tadi ya, investasi langsung. Ya, oke. Kemudian masalah pengembangan produk ke pasar internasional itu dikenal dengan dua metode atau dua model, ada waterfall model dan ada sprinkle model ya, di mana di waterfall model ini ya perusahaan meluncurkan produk baru secara bertahap di setiap negara tujuan ya. Jadi mulai dari home country membuat satu produk ya, untuk mereka kopas ke negara lain ya, itu butuh waktu yang lebih dari 3 tahun umumnya ya. Jadi memang tes ya, tes the prototype-nya gitu ya, tes the cek ombaknya gitu lah ya, cek ombaknya itu cukup panjang, cukup lama gitu ya. Benar-benar menunggu reaksi bisnis di home country apakah bagus ya, ataupun atau kalau enggak ya nggak ekspansi gitu ya. Ini waterfall model ya. Kalau sprinkle model itu langsung home country meluncurkan produk di waktu yang bersamaan, tidak hanya di dalam negeri tapi juga langsung di
negara A B C D dan seterusnya. Jadi luar negeri juga langsung. Nah, ini lebih singkat ya. Contoh misalkan produk HP ya, kalau produk HP-nya murah gitu ya, kemudian juga nggak banyak butuh adaptasi di negara lain gitu ya, karena bisa dijangkau secara mass product gitu ya, produknya bisa dipakai banyak orang gitu, maka mungkin nggak pikir panjang ya, kalau modalnya cukup dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan sprinkle model. Oke, dan juga ini ya, budaya juga mempengaruhi fungsi-fungsi bisnis. Ya baik dari sisi pemasaran gitu ya. Contohnya di Jepang ya, pernah ada studi kasus ya, P&G gitu ya. Dia pakai iklan untuk sabun camai nih ya, di mana seorang pria menemui wanita lalu membandingkan kulit wanita tersebut dengan boneka gitu. Nah, ini menjadi masalah, walaupun di Amerika Selatan dan Eropa iklan tersebut diterima ya. Tapi ya iklan yang sama itu justru dianggap menghina orang Jepang. Ya, ini pentingnya untuk memahami budaya satu negara ya, ketika kita ingin bisnis di host country. Ya, kemudian di manajemen SDM juga ini budaya mempengaruhi fungsi bisnis ya, di mana contoh di Amerika gitu ya, hasil kerja umumnya merupakan kriteria bagi promosi para eksekutif ya. Jadi benar-benar KPI-nya dilihat ya, bagus atau enggak, tercapai atau enggak gitu ya. Kalau tercapai bagus ya bisa promote dan seterusnya gitu. Tapi di Inggris ini masih melihat alma mater ya, sekolahnya dari mana gitu ya, tingkatnya, jenjangnya sekolahnya level berapa ya, dan juga latar belakang keluarganya, keluarganya siapa nih ya, apakah pejabat di mana, di perusahaan multi mana, apa di multinasional mana gitu, atau yang lainnya gitu. Dan bukan rely on the achievement ya, bukan dari hasil kerja. Nah di Perancis unik juga, ini lebih kepada ikatan alma mater yang diajak. Ya sebenarnya di Indonesia juga banyak gitu ya, yang American oriented atau English oriented ini ya, atau juga yang alma mater juga banyak ya. Kalau kita lihat misalkan ada satu perusahaan startup gitu yang sekarang sudah cukup besar, yaitu banyak ya, atau lebih dari 50% satu alma mater gitu kan. Kemudian dari sisi produksi dan keuangan itu juga mempengaruhi ya, budaya mempengaruhi di bidang ini, karena orang Amerika ya, orang Latin Amerika terutama ya, ini masih menganggap bahwasanya manajer sebagai panutan, tokoh otokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan gitu ya. Nah, ketika manajer Amerika ini telah terbiasa dengan gaya kepemimpinan partisipatif ya, ketika dikirim ke Amerika Latin gitu ya, jadi manajer di Amerika ketika mereka dikirim atau dimutasi ke Amerika Latin, itu mereka secara teorinya di sini harus lebih otoriter ya, lebih galak sedikit. Karena kalau nggak akan diremehkan oleh bawahannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini komponen dalam sosio-kultural ya, ada estetika, sikap dan kepercayaan, agama juga menjadi komponen sosio-kultural, budaya material, pendidikan, bahasa, organisasi kemasyarakatan, karakteristik hukum dan struktur politik ya. Intinya banyak variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam perusahaan kita ya, ketika kita bisnis dalam skala internasional gitu ya. Kemudian juga adanya ideologi ya, terutama dalam ekonomi konteksnya gitu ya. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Ada negara yang mungkin menganut komunisme ya, ada yang kapitalisme, sosialisme, atau seperti Indonesia campuran ya, atau ekonomi demokrasi ya, walaupun banyak ekonom juga menilai kita nggak punya pendirian, sebenarnya nggak ada di salah satu ini gitu ya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian gitu ya. Ya, dimana kapitalisme artinya kan lebih ke swasta minded gitu ya. Setiap orang, setiap swasta diberikan pintu yang terbuka ya untuk ekspansi sebesar-besarnya. Sebaliknya ya di komunisme, di sosialisme, yaitu lebih ada proporsi yang diatur. Ya. Oke, kemudian ini ada materi mengenai perusahaan yang dinasionalisasi ya. Jadi ada perusahaan yang bukan punya negara gitu ya. Nah, ini dijadikan, kalau di kita mungkin istilahnya dijadikan BUMN gitu ya. Alasannya macam-macam, menarik uang lebih banyak, kemudian pemerintah yakin mampu menjalankan perusahaan tersebut lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian tujuan ideologi ya, apalagi kalau ini related dengan kebutuhan masyarakat banyak gitu ya, kepentingan masyarakat banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak, ini juga penting ya. Nah ini juga kerap dikaitkan dengan politisi gitu ya, alat campaign ya. Kemudian juga
pemerintah biasanya sudah injek duluan dana ke perusahaan tersebut gitu ya. Nah mungkin ya lama-lama butuh dan makin mayoritas akhirnya bisa dinasionalisasi. Juga alasan lainnya adalah adanya persaingan tidak sehat dengan ini ya swasta ya. Karena biasanya perusahaan milik negara itu bisa menurunkan harga secara tidak wajar, ya kan? Karena tidak berorientasi pada laba ya kan? Karena hampir semua negara modelnya kan fiskal gitu ya. Jadi nggak peduli BUMN-nya rugi gitu ya, nggak peduli mereka harus injek utang gitu ya. Selama perusahaan negara pasti dipercaya oleh perbankan, pasti dipercaya oleh konsumennya gitu yang beli produk mereka ya dan seterusnya. Ya, padahal sumber pendanaannya atau secara finansialnya itu akan bermasalah sebenarnya. Kemudian perusahaan negara umumnya akan tadi karena dipercaya perbankan, dianggap resikonya rendah, maka dapat cost of capital, biaya dana yang lebih murah. Atau bunganya tuh bank lebih kasih murah lah kalau ke BUMN gitu ya. Oke, perusahaan negara ya gampang memperoleh kontrak kerja dari pemerintah, ekspor juga sudah jelas. Kemudian dapat menekan upah kerja dengan intervensi dari pemerintah. Ini juga yang menjadi pertanyaan forum, ada privatisasi ini kebalikannya ya, tadinya udah milik pemerintah ini dilepas ke swasta ya. Tokoh yang terkenal adalah Margaret Thatcher yang mantan Perdana Menteri Inggris gitu ya. Ini kemarin di forum sepertinya banyak yang setuju ya. Tapi kita harus tetap objektif ya. Ya balik lagi subjek itu sektornya apa gitu ya. Kalau yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya itu juga sangat riskan ya kalau diprivatisasi karena nanti kebijakannya ya, akan tergantung kepada si swasta kan gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan salah satunya. Ini ada dampak nasionalisme ya, tadi ada pihak globalis, ada pihak nasionalis gitu ya. Nah ini kalau yang sisi nasionalisme ya, nah ini dampaknya terhadap perusahaan internasional ya, biasanya ada syarat kepemilikan lokal. Jadi karena kita nasionalisme silakan perusahaan luar masuk, tapi kita minta ada saham juga gitu ya, minimal berapa ada harus, atau ada persyaratan untuk gandeng dengan mitra lokal ya, lebih seperti itulah ya. Kemudian ada juga titik-titik industri tertentu bagi perusahaan lokal ya. Kemudian suppliernya juga biasanya minta dari lokal untuk kontrak-kontrak pemerintah. Tenaga kerja asing juga dibatasi. Ya, ada perlindungan dari pemerintah biasanya mengenai tarif, kuota ataupun pajak itu biasanya bisa diberikan subsidi gitu ya. Kemudian mengusahakan solusi Perancis ya atas pengambil alihan asing terhadap perusahaan lokal. Ya, maksudnya adalah damai aja lah gitu ya atas pengambil alihan asing ya terhadap perusahaan lokal. Kemudian yang paling ekstrim adalah terjadinya pengambil alihan atau penyitaan ya, dari perusahaan asing terhadap lokal gitu. Oke, kemudian slide terakhir mengenai hukum internasional ya, sebenarnya ya dibagi dua ya. Ada ya intinya ya dalam bisnis internasional kaitannya dengan hukum. Nah kita harus paham betul hukum yang dipakai adalah hukum negara apa gitu ya, dan kita harus paham dan atau biasanya kita gandeng dengan law firm ya atau perusahaan hukum di negara tersebut ya, yang tentunya bisa jadi rekanan kita gitu ya. Nah, karena ini cukup esensial ya, hukum yang dipakai itu menjadi kadang-kadang ya kalau untuk mencegah terjadinya dispute ya ataupun ada litigasi, tindakan-tindakan hukum di kemudian hari. Nah ini akan menjadi penting dan nggak bisa disepelekan ya. Oke, mungkin itu dari saya di pengantar dari saya di malam hari ini gitu ya. Nggak ada yang nanya, ya saya persilakan.